Apa bedanya kayak ini? Iya, pertanyaanku itu. Kenapa orang mesti pakai agensi, bukan karyawan yang apa in-home kah apa kah? Ya, in-house. In-house. Beda in-home ya, house. In-home itu internet, Pak. In-house ya. Apa bikin beda Ki? Bedanya kalau kita di agensi kan satu klien, satu agensi itu bisa menghandle beberapa job desk pekerjaan. Kalau karyawan kan kita kerjakan satu job desk tak bisa aja. Kalau business owner kita Tommy ke pasar, kita Tommy masak, kita Tommy urus karyawan, kita Tommy menjual. Banyak job desk jadi. Jadi harus 3, 2, 1 action. Selamat datang Odi. Selamat datang dari Menang. Apa itu perusahaan barumu ini? Menang Menang ini yang bikin gambar-gambar. Apa nak kerja itu Menang? Iya, piara tuyul sedikit. Sama babi ngepet. Jaga lilin. Iya, jadi Menang itu perusahaan baru yang saya rintis sama teman. Jadi semacam agensi. Semacam agensi atau memang agensi? Agensi. Kenapa takut sekali bilang agensi? Soalnya agensi itu kadang orang mengartikan kita juga agensi talent. Apalagi? Padahal kan kita lebih ke agensi desain dan branding. Maksudnya dia berperan sebagai apa? Kita layanan jasa yang menyediakan layanan kalau orang mau dibuatkan desain logo, kemasan, brand identity, sampai sosial media manajemen. Apa tadi? Logo, kemasan, brand identity, sama sosial media manajemen. Target marketnya siapa ini? Kita ada pelaku UKM sama corporate. Terus UKM dan corporate bagaimana harganya? Agak sedikit berbeda. Sedikit sih? Iya. Siapa yang murah? Corporate? UKM lah. Kenapa mesti berbeda harganya? Ada layanan yang membedakan antara UKM sama corporate. Contoh kuota desainnya yang kita batasi. Terus ada sedikit beberapa layanan, ya kebanyakan rata-rata sih kuotanya gitu. Jadi misalnya kayak untuk logo kita ambil, kalau untuk corporate kita kasih beberapa referensi logo. Begini deh. Kalau UKM terbatas sih. Kenapa mau bantu tahu kasih sama biar ini? Kita sesuaikan budgetnya. Jadi tidak ada istilah kasihan ini. Ya karena kita sudah mulai membantu di situ. Karena tidak bilang saja mau dibantu juga. Oke, sebelum kita bicara masalah agensi, karena banyak hal yang saya mau tanyakan mengenai dunia agensi, apalagi di Makassar kan tidak sebesar atau tidak serame agensi yang ada di Jakarta. Betul. Dan kita ngobrol dulu, tapi kita mau ngobrol dulu secara personalnya Odi. Pertanyaannya ini, Menang bisnis keberapa? Menang itu berapa Dik? 3. Bisnis ketiga. Ini Menang sudah berapa lama nih usianya? Belum setahun. Lagi jalan-jalan, lagi hangat-hangatnya, lagi sayang-sayangnya. Lagi merangkak-merangkaknya ini. Jadi 3, jadi bisnis pertama apa? Nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi gorila. Mana itu? Kabur nih. Terus yang kedua? Desain juga kemarin. Food desk. Iya. Itu karena saya sendiri. Jadi yang ketiga Menang jadi join. Ini sudah join nih. Ini gorila tutup karena? Gorila tutup karena harus belajar orang ini, belajar kegagalan kan banyak di YouTube itu cerita sukses. Ini cerita kegagalan Maki. Kegagalan di pengelolaannya gitu. Jadi salah pengelolaan. Kemarin saya tidak belajar gitu. Tapi apakah memang mencintai nasi goreng atau tidak? Iya. Makanya saya bukan nasi gorila itu karena saya suka makan nasi goreng. Itu Ji. Iya. Jadi menurutmu Pak Deng, bagaimana itu bisnis kalau katanya passion tak terhadap bisnis itu harus diteruskan terus? Passion sebenarnya tidak tinggi passion. Bukan Ji. Iya, karena saya hanya cuma suka kan nasi goreng. Terus di Makassar itu kan flat nasi goreng. Kalau bukan kecap merah. Kalau itu nasi gorila dulu? Saya pakai bumbu rempah.
Jadi maksudnya karena suka aja makan gitu. Iya. Tapi enggak passionate terhadap passionate. bisnisnya. Iya. Oh, akhirnya tutup. Iya, karena basicnya saya kan dulu sempat kerja di salah satu perusahaan. Iya. Bagian promosi. Oh. Jadi saya dulu berpikir karena bisa aja ini eventku saja bisa saya kasih rame gitu. Masa usahaku masa tidak. Nasi gorengku tidak. Jadi terus ternyata membuka bisnis itu tidak tidak semudah itu, Ferguson. Oh, jadi resign dulu dari karyawan. Iya. Resign. Jadi teman-teman, apa tipsnya ini untuk teman-teman yang sementara menjadi karyawan dan mau resign berbisnis? Pastikan matang-matang dulu sebelum resign. Siapkan dirinya, siapkan dirinya, siapkan bekalnya supaya ya tidak salah jalan kayak gitu. Oh, jadi kemarin mengakui bahwa salah jalan. Sebenarnya tidak salah jalan, iya. Saya yang salah belajar gitu. Tidak belajar, Kak. Oh, enggak belajar sebelum ini. Iya, karena konsekuensinya ya saya sudah tahu gitu. Saya mulai bisnis ya pasti saya harus aturkan baik-baik. Ternyata euforianya terlalu lama dari setelah bekerja di kantoran terus jalani bisnis itu euforianya masih berada di situ. Oh, baru memang beda kiri. Kalau kayak karyawan beda ceritanya, memang kalau bisnis beda sekali lah. Ya kalau karyawan kan kita kerjakan satu job desk saja. Kalau bisnis owner kita tomi ke pasar, kita tomi masak, kita tomi urus karyawan, kita tomi menjual. Banyak job desk jadi harus siapkan dulu. Iya. Tapi menurutku ini kalau tanpa pernah gagal di nasi gorilla, tidak mungkin ada menang. Iya, betul. Iya. Jadi bagian dari proses semua dan beda-beda setiap orang. Ada memang orang yang keluar tanpa persiapan tapi memang dia mental yang siap. Maksudnya kalau bicara ilmunya tidak ada pengalaman, dia cuma mental, ada juga modal semangat hantam lurus. Tapi semua pasti punya masalahnya masing-masing. Betul. Dan berbeda-beda toh. Beda-beda. Ya, itu tadi kalau tidak ada nasi goreng tidak menang. Dan foodies akhirnya bikin foodies itu di sana, Pak. Foodies. Jadi bikin foodies itu jasa agensi atau apa namanya dulu itu? Kemarin freelance. Oh, freelance. Jadi secara personal. Iya, secara personal. Jadi kayak ala-ala jadi maksudnya ada tuh sekarang kan band-band kayak misalnya ada nama aslinya tapi dia solo bikin juga brand terhadap nama misalnya contoh Hindia. Pusakata. Toh? Jadi ada nama panggungnya. Jadi nama panggungnya itu Foodies. Gagal karena kenapa? Bukan gagal sih sebenarnya. Cuman memang belum dapat belum dapat kliknya di situ gitu. Jadi saya masih ternyata begini orang kalau freelance desain. Ternyata begini kalau kita kerja sama agensi. Masih bingung-bingung mau apa? Iya, masih merah karena kan ya basic saya cuma bisa desain tuh. Terus saya coba bagaimana dari desain ini saya bisa dapatkan duit gitu. Tapi belajar desain dari mana? Otodidak. Jadi dari otomotif ke otodidak. Jadi belajar sendiri waktu masih jadi karyawan. Ya, belajar sendiri. Jadi karyawan. Karena tuntutan pekerjaan itu kepepet tuh tidak ada yang bisa ini, jadi coba belajar dari YouTube dulu belum ada YouTube, Pak. Masih di Andi Gramedia jangan bilang. Tutorial Photoshop. Masih belajar dari buku. Photoshop belajar dari buku. Dari situ akhirnya kan apalagi sekarang kan teknologi terus berkembang tuh, terus belajar sampai sekarang. Nah, setelah foodies bukan di Galo, bagaimana sebenarnya ini? Kenapa mengambil keputusan untuk collab sama teman? Ya nanti teman itu saya datangkan juga di sini. Tapi dengan cerita berbeda. Oke. Nggak usah sebut nama tahu. Iya, jangan saya penasaran siapa sih itu. Makanya silakan subscribe atau komen siapa. Sampai penasaran. Iya. Pertumbuhan sebenarnya. Pertumbuhan. Jadi growth-nya tuh. Karena ternyata setelah saya jalani freelance sendiri, saya lihat memang kalau kita ndak collab ini agak lambat di pergerakan. Karena kebanyakan orang ya memang tinggal kita milih kolaborasinya nih kayak gimana modelnya. Masalahnya kan biasa tuh kalau kita collab yang masalah sering terjadi adalah ego.
bagaimana ceritanya nih harus manage ego ini kalau kita collab gitu. Apa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau saya ingat beberapa katanya teman-teman dan mentor-mentor di komunitas tuh. Ketika kita kolaborasi harus satu yang dipegang, itu siap memimpin dan siap dipimpin. Oh gitu. Iya. Jadi siapa yang memimpin ini dan siapa dipimpin? Saya dipimpin. Oh, yang mimpin yang satu nanti minta tamunya itu. Iya. Oh. Terus bagi job desk-nya itu bagaimana ceritanya kan? Jadi karena saya berdua, satu urus internal, satu urus eksternal. Siapa yang urus eksternal? Yang satu itu. Iya. Apa maksudnya tuh biasa dibilang yang urus internal dan eksternal kan? Jadi yang internal misal manajemen karyawan, pokoknya yang berhubung dengan desk di kantor, iya. operasional kantor. Kalau eksternal? Kalau saya cari klien, coba bangun relasi. Maksudnya jadi belajar sedikit marketing juga. Terus kliennya kita masuk nih ke cerita agensi. Terus kliennya menang agensi ya namanya. Iya. Menang agensi. Menang kreatif sih. menang kreatif. Iya. Menang kreatif kategori agensi. Iya. Cari kliennya memang fokus di Makassar, Sulawesi atau Indonesia? Atau luar negeri? Iya. Jadi lokal dan interlokal. Iya. Lokal dan interlokal. Lokal dan interlokal. Okay. Semua punya karakternya masing-masing. Oh, beda-beda. Iya. Kalau yang lokal penawarannya harus pemasarannya tetap melalui yang misalnya sosial media, FB Ads secara general. Tidak ada yang langsung apalagi mendatangi langsung tempat-tempat ini. Ada beberapa. Itu jalan itu. Kita bulan kemarin baru kita rilis program itu. Jadi kita istilahnya kayak door to door. Jadi kita kunjungan ke corporate, coba masukkan penawaran. Tapi yang mana mau rasa efektif antara online atau yang kunjungan seperti itu? Semua ada plus minusnya. Apa itu misalnya kayak? Kalau online secara general, secara luas orang bisa lihat layanan jasa. Kalau kita offline, kita kunjungan, edukasinya itu lebih tepat sasaran. Jadi ketika kita datang, kita kunjung, dia baru tahu ternyata begini. Agensi itu seperti ini kerjanya. Terus kalau yang online sekedar tahu saja. Iya. Kadang kan dia bertanya, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Iya bisa. Terlalu banyak tanya. Jadi biasa sih agensi saya lihat dia niche market begitu. Lebih beruntung kita lihat kalau dapat gitu yang apalagi yang tepat sasaran baru itu yang niche marketnya. Bukan masalahnya, kebahagiaannya adalah budgetnya siap besar. Yes. Toh? Yes. Tapi masalahnya itu tergantung juga sih apalagi sebanyak apa sih relasi di luar dan mau tidak ketuk pintu. Apalagi di setiap korporasi. Nah, menurutmu ini kita ngomong-ngomong masalah agensi, bagaimana memang masa depannya agensi di Kota Makassar? Kalau Makassar masih luar biasa sih, peluangnya masih besar. Kenapa? Apa parametermu itu? Karena kita yang bermain di sini masih sedikit, terus kebanyakan masih personal. Terus cuman kendalanya edukasinya yang berat. Kenapa maksudnya di mana? Jadi di Makassar itu masih belum teredukasi tentang jasa seperti ini. Jadi kebanyakan setelah kita jalan, mereka masih banyak yang mikir mending dia hire desainer. Iya, apa bedanya kayak ini? Iya pertanyaanku itu. Kenapa orang mesti pakai agensi bukan karyawan yang in-home kah? Ya, in-house. In-home. Beda in-home ya, house. In-home itu internet, Pak. In-house ya. Apa bikin beda, Ki? Bedanya kalau kita di agensi kan satu klien, satu agensi itu bisa menghandle beberapa job desk pekerjaan. Nah, satu agensi itu bisa menghandle beberapa job desk pekerjaan dari perusahaan itu, dari usaha. Misalnya kita punya kantor, kita untuk tim promosi lah istilahnya kan, kita cari admin sosial media, kita cari konten kreator, kita cari desain grafis, kita cari video editor, kita cari fotografer. Itu 5 orang memang nih. Satu orang itu kan gajinya tidak mungkin di bawah 1 juta. Iya.
5 orang dua setengah lah. Iya. 2,5 kali 5. Oh gitu. Berapa memang? Nah kalau ketika di agensi dia cuma beli paket. Paketnya itu yang mungkin hitungan gaji 2 orang gitu, tapi bisa mengerjakan 5 orang ini. Jadi intinya dia bisa menghemat, jauh lebih hemat. Hemat. Iya. Sangat jauh lebih hemat. Dan klien tinggal terima beres gitu. Tapi maksudnya kan setiap perusahaan itu ada feel-nya begitu masing-masing. Makanya biasa ada in-house supaya lebih cepat di namanya. Misalnya tun warna kah. Nah, itu di awal kita brainstorming memang. Oh, ada sampel-sampelnya begitu. Iya, kita brainstorming. Oh, tapi kontraknya ada perjanjian bisa jika disebutkan di sini paketnya misalnya paket paling best seller. Kalau best seller itu kita starting dari 1,8. 1,8. Iya. Itu per bulan. Per bulan. Apa yang didapat sama klien? Desain, ide konten. Desain apa ini? Desain sosial media. Desain sosial media. Iya. Berapa? Itu kalau kita bicara paket sosial media management ya. Kita bicara paket sosial media. Ini 1,8 paket sosial media management. Iya. Di luar dulu yang lain ini kita kasih pisahkan contoh gini. Iya, contoh. Dapat desain sosial media kan ada sosial media untuk Facebook, ada untuk Instagram, kan ada untuk TikTok. Kalau TikTok lain lagi. Ada tambahannya. Jadi kita hapus ini. Facebook sama Instagram. IG. Itu kan yang lagi maksudnya selain TikTok ini 2 yang tidak bisa dipungkiri trafficnya juga. Oke. Berapa foto misalnya berapa foto desain itu per bulan kah? 30 desain. Jadi satu hari satu desain. Satu hari satu desain. Yes. Gini juga jadi plus caption. Iya, jadi kita starting 1,8 itu klien sudah dapat desain, sudah dapat ide konten, sudah dapat hashtag, sudah dapat copywriting, sudah dapat admin post. Admin post. Yes. Nah itu bagaimana caranya tuh kalau admin postnya? Karena maksudnya login di HP-nya siapa? Jadi ada toolsnya. Kita pakai tools. Yeah. Jadi ceritanya bagaimana itu? Jadi kita minta tetap kita minta akunnya klien. Jadi kita tolakkan. Admin post dari kita itu hanya melayani post. Atau yang saja di kayak yang itu yang kayak di Creator Studio gitu. Iya. Oh, yang apa lagi namanya dikasih jadi editor begitu. Iya, dikasih jadi editor. Oh, dia yang tugasnya itu ngepost saja. Oh, jadi tidak bisa mengganggu yang lain Iya. Jadi kalau balas DM tetap ke sama balas DM. Kadang CS dari kliennya. Karena kan berarti bayar lagi karyawan admin ini. Iya kan, kalau CS daripada dia bayar 5 orang, mending dia bayar 1 orang untuk CS. Oh, jadi itu penawarannya. Iya. Pak, daripada bayar 5 orang, bapaknya bayar 1 orang saja Iya. Setiap hari. Oh, sosial media. Cuma tapi itu saja 30 post 1,8. Tidak ada lagi plusnya. Ada story. Story berapa? Story kita 15. 15 per? Iya. 15 per bulan. Per bulan. Story-nya dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Apa lagi? Itu Ji. Iya. 30 dapat story. Dipostkan lagi. Caption lagi. Ngeri. Ya masanya biasa tuh caption juga. Ada gambar. Iya. Kita tidak tahu mau tulis apa tuh. Tapi masalahnya itu setepat apakah menulis captionnya itu sesuai tidak dengan permintaan klien. Nah itu makanya kita per klien itu kita bikinkan grup. Kita bikinkan grup koordinasi. Jadi sebelum rilis post, jadi stepnya kita itu misalnya dealing project. Kita sudah dealing project, terus brainstorming, masuk preproduksi, kita cari ide, cari konten. Terus masuk produksi, setelah produksi desain konten, baru dicari dibuatkan captionnya. Jadi sebelum terpost, itu di review lagi sama klien. Oh, masih dicek Iya. Oh, kecuali memang bilang klien apa jalan mau post ya, saja. Kalau kliennya tutup mata, ya. Oh, tapi ada kan biasa memang tujuannya lebih ke awareness saja saya di situ Iya, sosial media kan ada awareness sama memang sales. Tapi terima aja untuk salesnya ceritanya, maksudnya diminta copywriting untuk memang cara supaya lebih laku nih jualan gara-gara postinganmu. Iya. Oh begitu juga. Jadi ada target penjualan juga. Enggak Ji, kalau target penjualan enggak, cuman kita bagaimana membuat caption yang bisa terdirect ke orang untuk minimal dia klik WA atau pindah ke WA. Iya, minimal dia masuk ke CS-nya gitu. Terus yang social management ada juga untuk apa lagi tuh? Logo, rebranding. Logo ini harganya beda-beda. Iya, beda-beda. Tergantung tingkat
kesederhanaannya. Iya. Hah? Kesederhanaan tanda kutip nih. Kan banyak orang bilang tergantung tingkat kesulitannya, bukan. Iya. Kalau logo itu tergantung ke tingkat kesederhanaannya. Nah itu juga kadang orang nah itu memang kenapa tadi saya bilang edukasinya agak berat di sini di Makassar. Karakter custom klien di Makassar itu kadang masih terdirecti dari percetakan. Maksudnya bagaimana itu? Desainer percetakan. Jadi dia itu ya tahu nih kalau percetakan, kalau kita cetak stiker kadang ada bonus gratis desain. Atau bayar atau tambahan bayar 30.000 atau 50.000 per desain tuh. Nah. Jadi sedikit agak berat kita mengedukasi untuk logo. Padahal kan logo itu kenapa kita ada beberapa varian harga. Yang paling penting itu logo itu kan dipakai lama sih. Nggak mungkin tiap 1 bulan ganti logo sih. Yang kedua makna logonya. Oh ya, itu harus ada ikut. Iya. Yang ketiga lisensi logo. Maksudnya? Ya, kita menjamin lisensi ini untuk commercial use. Maksudnya didaftarkan hakinya begitu? Enggak. Jadi logo itu kan kadang kita pakai font. Iya. Kita pakai font yang personal use, kita download gratisan. Atau kita ambil emblem karakter yang gratisan di Google dicomot-comot. Terus ya tiba-tiba ada orang itu kan ada hak ciptanya. Iya. Oh, begitu. Nah, itu kita kasihkan yang premium. Jadi font ini sudah untuk commercial use, bisa dipakai untuk media apa saja. Artinya font dibeli lah. Font dibeli, kita beli fontnya vektor-vektornya kadang kalaupun kita pakai vektor kita beli yang premium. Memang lisensinya ini untuk commercial use. Oh, itu plusnya tuh. Itu plusnya. Terus ada juga apa gitu yang apa FB, kalau yang untuk mau orang dibantu iklankan anunya. FBH ada juga. Ada layanannya. Kalau itu kan tergantung kita targetnya iklan untuk apa gitu. Sama berapa lama. Kenapa enggak bikin itu kayak di Jakarta itu tuh ada yang agensian juga sih yang kayak foto juga. Tapi menanya dia itu banyak pakai bule. Tapi murahnya kau 175.000 ji. Sudah pakai bule tapi dia setiap hari tuh dia kejar quantity. Iya quantity yang ngeri itu ya. Jadi kadang juga jadi dia yang seperti itu dia jadi kontributor juga di akun-akun marketplace yang jualan stok foto. Yang stok foto dia sekalian bagaimana menang? Ikut dia begitu? Kita belum ke sana. Tapi mau ke sana? Bisa jadi kita jadi kontributor juga. Iya sih. Karena memang saya sih juga kontributor aja. Tapi yang iseng-iseng aja apa yang saya lihat upload. Mau laku atau tidak belakangan. Karena minimal kita stok di situ tuh. Ya sebab bagus sih masa depannya tadi yang kontributor ini. Nah ini soal mempekerjakan anak kreatif. Bagaimana caranya itu? Ya ada. Bisa in-house juga kamera itu anak kreatif begitu bisa. Ada yang bisa in-house. Ada yang bisa ada yang tidak. Kalau Makassar ya, saya kembali lagi ke karakter kita orang Makassar. Memang belum mereka kebanyakan. Bukan semuanya, tapi kebanyakan mereka merasa bisa remote. Bukan kebanyakan, sebagian tawa. Kalau generalisasi kebanyakan sebagian mengatakan iya bisa jadi remote. Tapi terlalu banyak drama-dramanya gitu. Kayak apa itu? Nah, jadi kadang skala prioritas kerja. Biasa deadline nih belum bisa selesai. Iya. Ada alasan lagi di kampung kak. Atau tidak ada jaringanku, tidak ada kuota. Pokoknya banyak sekali alasannya. Misalnya lagi zoom ke kuliah kayak ini kan, begitu deh. Atau putus-putus ke jaringan. Nah bedanya kalau freelance dari luar, ya di luar Makassar lah ya. Itu memang betul-betul profesional. Walaupun dia mungkin masih mahasiswa, tapi mereka alhamdulillah profesional memang. Jadi ada separuh dipakai dari luar. Ada kemarin sempat ada. Oh ada sempat. Iya, sekarang ada. Sekarang dia karena dia lagi fokus sama satu project, jadi dia take out dari kita. Terus kan tadi ada klien lokal dan interlokal. Itu bagaimana bisa dapat klien interlokal? Nah interlokal itu kan
Kalau kita di teman-teman desain itu, kita kenal namanya Fiverr. Iya. Itu Fiverr semacam marketplace untuk penyedia layanan jasa. Nah di situ kan banyak dari luar negeri, dari Amerika apa dan segala macam. Nah kita coba tawarin jasa itu. Oh iya. Karena ada kemarin juga di sini, silahkan lihat video tentang dia desainnya, Fatur namanya. Dia desainnya untuk yang game apa gitu ya, thumbnail game. Thumbnail banyak sekali di Fiverr itu banyak sekali. Biar ada saya lihat video masak semua. Laku juga jasa nulis banyak. Bahkan kadang ada beberapa jasa-jasa yang nyeleneh di sana. Kenapa ini maksudnya agensimu ndak fokus misalnya di luar sana? Apa sih alasanmu masih mau berjuang juga di tanah ini? Iya. Cintailah produk Indonesia. Iya. Karena kalau saya sih kita tetap kembali ke diri kita bahwa masa di luar kita ya walaupun nilainya beda ya, walaupun nilainya jauh sekali, tapi masa kita di luar sedangkan orang-orang di dekat kita tidak bisa kenalkan. Kenapa? Ya kita tidak bisa kenalkan jasa, kita tidak bisa kerjakan karena ya itu tadi saya bilang ternyata masih banyak yang tidak tahu ada jasa seperti ini. Gitu. Tapi nanti jatuhnya kayak kisah anak kecil itu yang bapaknya suruh jual ke jam tangan, yang dia bilang bawa ke jam tangan jual ke sana, tidak laku-laku karena dia jual mungkin ya di pasar begitu tuh, nggak ada mau beli kini pak, harga misalnya taruhlah harga 5 juta, nggak ada mau beli kini jam apa itu mahal, langsung disuruh bawa pergi di salah satu tempat, maksudnya kumpulannya orang kaya lah, tapi kok sana jual, langsung ditawari 150 juta, orang kaget, karena harganya begitu. Bilang dari tadi itu kok salah orang, salah kamar. Begitu juga di dalam negeri, mau di Makassar atau di Indonesia, seperti itu juga. Tapi masih mau memperjuangkan istilahnya, karena ada marketnya. Ada. Tapi kan ini kan harus juga edukasi pasar. Iya. Masih mau memperjuangkan itu edukasi pasar supaya lebih punya selera tinggi dan dan siap membayar tinggi gitu. Iya. Istilahnya budgetnya pejabat, seleranya juga pejabat. Jangan selera pejabat, budgetnya rakyat. Walaupun ada beberapa customer yang seperti itu. Bagaimana? Masih mau jadi itu? Kita edukasi, tetap kita edukasi. Minimal mereka tahu proses. Maksudnya bagaimana? Ya minimal klien itu tahu proses pembuatan, maksudnya proses kerjanya kita kayak gimana. Jadi jualannya ini dikasih tahu, bilang Pak tahu prosesnya bagaimana? Ya kita jelaskan proses kerjanya. Kita jelaskan proses kerjanya mulai dari kita briefing, terus preproduksi, produksi sampai post. Oh, kalau kayak logo kan tantangannya juga susah itu dijelaskan itu. Kan memang logo itu semakin sederhana semakin mahal. Pertanyaan bagaimana caranya kasih tahu gitu, bilang mahal kini. Apalagi kalau ditarik-tarik garisnya. Kasih kotak-kotak misalnya sama lingkaran. Potong-potong gitu. Atau kalau jadi nih, biar saya bisa gitu. Bagaimana edukasi gitu. Iya. Ya itu tadi kita edukasinya tentang penggunaan logonya. Oh, manfaat logo. Iya, manfaat logo. Terus penggunaan logonya dengan maknanya. Pernah minta ditolak itu pas maksudnya menawarkan itu, langsung kaget klik harga. Begini. Dia tidak bertanya begitu, langsung ghosting. Langsung centangan abu-abu terus. Langsung bilang. Tapi kalau agensi memang harus setiap hari orang kan mencari klien kah? Tidak tinggi ya. Kenapa bisa tidak? Karena kalau sebenarnya kita bukan mencari klien, tapi yang tiap hari itu kita mengedukasi, belajar mengedukasi. Tapi kan itu budget juga mengedukasi, nah ini dapur harus ngebul juga. Makanya itu kalau kita sudah mengedukasi, otomatis kan itu tadi niche marketnya itu kan bakalan muncul gitu. Pasti tidak. Iya. Pasti. Iya. Jadi kalau sudah mengedukasi 80% lah. 80%? Iya, 80%. Di kita itu alhamdulillah mulai sedikit
yang ya memang awalnya kemarin awal kita mulai ya kita hantam rata tuh ya, namanya kita mau cari nama dulu tuh. Ya, makin kesini klien makin terseleksi sendiri. Oh, maksudnya terseleksi bagaimana itu? Jadi mereka yang sudah mengerti, mereka yang paham proses, mereka yang paham dari segi budgeting, terus dari manfaatnya. Jadi dia sudah bisa terima harganya, kan harganya jadi kuncinya. Oh. Jadi mereka sudah terima. Nah, kadang kalau yang UMKM ini, ya di situ juga media edukasinya kita, gitu. Oh, bilang apa? Saya ini bisa, iya. Nah. Daripada bayar 5 orang. Nah, mending bayar saya. Iya, kayak gitu. Banyak sih kemarin. Jadi itu bakalan terseleksi. Jadi ada kemarin juga nanya, berapa jasa Instagram tak? Apa jasa Instagram? Ini kan orang sini taunya jasa Instagram tuh. Jasa Instagram. Itu padahal ya kita desain, ada desain Instagram, ada admin, ada copywriting. Pokoknya mereka taunya jasa Instagram. Kenapa itu jasa Instagram? Maksudnya dia mau di mau dikelolakan Instagramnya. Oh, karena dia tidak tahu kelola ki. Iya. Oh, tapi dia sendiri kayak misalnya harga promo di awal gitu 1 bulan pertama kan biasa begitu untuk yang metode bisnis model subscribe toh. Kita kasih uji coba. Coba langsung. Iya, kita kasih free trial. Iya, kadang trial 10 desain. Oh. Nah, kita kasih lihat 10 desain. Ya kayak aplikasi lah, kalau mau makin lengkap layanannya ya bayar. Oh. Tapi enggak dibayar gitu yang 10 itu ceritanya. Iya, tapi enggak semuanya. Jadi kalau misalnya memang kita lihat dari bisnisnya juga tuh. Jangan sampai pura-pura susah gitu ya, pura-pura UKM gitu. Karena ada biasa nih. Ayo kita berjuang UKM, nah bukan UKM kan. Pura-pura UKM. Ya gitu. Nah, kita lihat lagi kembali dari bisnisnya. Kalau misalnya memang dia UKM yang memang baru-baru merintis, ya kita kasih trial. Nah, kalau dia UKM, kadang kita nanyain berapa budgetnya. Maksudnya tanya ke klien berapa budgetnya? Iya. Dia berapa siap bayar. Oh. Terus kalau dia bilang dana aku segini, baru kita kasih lihat paketnya. Ini paket tak. Nah, kalau dana tak segitu, kemungkinan kita bisa kerjakan, tapi kita sesuaikan dari kuantitinya. Jumlahnya. Jumlah lagi dikurangi. Iya. Jadi deh setiap hari itu apa lagi namanya memproduksi konten itu. Iya, anak-anak itu jadi kita bikin ini, jadi kayak semacam bank konten gitu. Oh, jadi ada semacam bank kontennya nih. Tapi kan beda-beda per kategori bisnis toh? Iya. Kategori kan kuliner, fashion, skincare, jasa. Kalau skincare masuk kategori apa? Masuk ke jasa kesehatan. Oh, ada lagi itu. Jadi ada konten untuk itu. Iya, jadi kita sudah klasifikasi semua. Oh, tapi captionnya nanti misalnya mau cerita, masukkan bangun biasa story-nya. Kalau caption itu tinggal menyesuaikan kembali ke kebutuhan kliennya kayak gimana. Jadi sudah dibuat memang mock-up-nya semua begitu ceritanya. Minimal ada sedikit template. Oh. Tinggal jadi memang banyak nih bang template-nya nih semua ini. Iya. Jadi tinggal ini Pak. Tapi apakah bisa jangan sampai mirip nanti dengan klien-klien yang lain? Ya kita atau setiap klien berbeda Ki? Iya. Tidak ada mirip-miripnya. Sampai sejauh ini alhamdulillah kita tidak pernah melakukan kemiripan. Kecuali misalnya kadang ada klien yang buru-buru. Buru-buru ucapan hari raya. Nah itu beberapa ya kita samakan gitu. Hanya kita sesuaikan di warnanya. Jadi color palette sesuai dengan brandnya itu kita sesuaikan. Color palette sesuai dengan brandnya. Iya, tapi template-nya ini sama. Banyak orang tidak peduli biasa juga dengan color palette beberapa sebagian yang UKM lah. Maksudnya yang jelas jadi postingannya. Padahal kan itu branding itu tone warnanya kita identitasnya. Terus kok brand identitinya apa tugasnya itu? Nah itu kita apa penawarannya, maksudnya apa? Kalau brand identity itu kan kayak itu mulai dari filosofi logo, makna logo, terus color palette, font yang dipakai, terus placement logonya, kadang kartu namanya kayak gimana. Jadi yang paling mahal jasanya apa? Brand identity. Brand identity karena dari hulu ke hilirnya ini ini kita kemarin ngerjain proyek 3 bulan tuh baru selesai. Ada klien untuk brand identity ini 3 bulan. Kenapa bisa lama sekali?
Karena ya memang harus itu kan dibikin mentongnya dari nol sampai jadi tuh. Biar gelasnya, tampilannya kayak gimana, tone warnanya, terus maskotnya. Oh, sampai ada maskotnya? Iya, ada ikonnya. Jadi lain logo, lain maskot. Jadi mestinya kayaknya memang lebih banyak edukasi juga UKM tentang pentingnya brand identity. Jadi supaya kalau mau dibuatkan ya ada menang di. Iya. Pesan di mana kalau Sini. Website jadi website menang.agensi. Instagram menang.kreatif. Kenapa beda lagi sih? Webnya sama Instagramnya? Karena agensi banyak sekali yang pakai. Oh, di Makassar berapa banyak agensi Makassar? Makassar ada yang saya tahu. Yang saya tahu itu ada sekitar 5, belum sampai 10. Masa? Iya. Belum bisa sekitar 100 begitu? Belum. Personal yang banyak, freelance. Oh, tapi belum secara menjadi sebuah apalagi badan usaha yang resmi. Karena mereka masih banyak yang idealisnya tinggi. Setuju, saya bilang idealis itu beda-beda lagi. Namanya ideal. Makanya saya tapi banyak ada orang asumsi. Iya. Ya terutama itu teman-teman di desain grafis kan ada beberapa lah yang memang masih mengusung idealisnya. Nah, kalau dari saya ketika masuk mau ke ranah bisnis, idealis itu tidak dipakai nih. Jadi ngeri ini. Iya. Menurutmu? Iya, kalau saya. Menurutmu. Iya. Karena ada orang juga menurutku idealismeku. Jadi ini kan sudut pandang. Jadi kalau saya tuh kalau masuk di ranah bisnis tidak bisa pakai idealis. Gitu deh. Iya. Harus menyesuaikan. Kalau saya sih kalau masuk ranah bisnis tidak bisa pakai asumsi. Iya. Kalau idealis ya ada idealnya. Karena kebanyakan begini tuh. Saya kalau desain bagus timut baru mendesain kan. Kamu kan idealisme itu lantong gitu. Itu menurut mereka tuh ideal. Bilang udah cocok ini. Karena bilang ini kita freelance pekerja kreatif harus memang kalau kerja itu harus sesuai dengan moodnya begini. Beda namanya malas. Malas kan itu terjadi karena kelebihan waktu sebenarnya. Makanya saya bilang sebagian di sini tuh. Sebagian di sini. Kan kebanyakan lebih bagus. Sebagian di sini banyak dramanya. Kayak drama gitu. Enggak bisa desain apa-apa. Dan merasa ini popoknya anakmu habis. Tuntutan hidup, tuntutan klien. Belum didapat ini marah-marah sama klien, belum pokoknya didapat penalti. Ini harus ini. Oke, pertanyaan terakhir. Setuju enggak kalau menang dikatakan agensi lokal? Setuju sih. Setuju. Iya. Kenapa bisa setuju? Ya, karena kita mulainya dari sini. Oh, begitu. Iya. Tapi kalau melekatkan bahwa barang lokal dan interlokal, kalau menurutku saya, kalau kan namanya diskusi nih, namanya obrol gitu. Menurutku saya lebih tepat kalau produk dalam negeri dibanding lokal gitu. Seakan-akan dalam tanda kutip bahwa itu hal yang tertinggal dikasih maju gitu ya. Lokal itu kecil sekali. Ya, tertinggal dikasih maju. Mending saya menurutku cintai produk dalam negeri daripada cintai produk lokal gitu. Kayak menganggap kayak kata lokal, padahal lokal kan bagus, cuma ini asumsinya. Nanti kalau bagus citranya dalam negeri baru dan keren terlihat lokal mungkin kalau memang dalam persepsinya orang kata lokal itu sudah skupnya kecil sekali nih. Iya, skupnya gitu ya. Kayak film lokal. Kenapa ini film lokal? Jadi kalau di Jakarta dibuat, kenapa kalau di Jakarta dibuat bukan lokal? Iya, film Indonesia. Film nasional. Film nasional. Kenapa di Makassar? Film lokal. Nah, kenapa sih kalau agensimu ceritanya di Makassar dibilang agensi lokal? Kenapa kalau di Jakarta berkantor? Jadi kalau Jakarta berkantor masih mau katakan ke agensi lokal? Karena mungkin dari demografinya kali ya. Oh, demografi. Jadi di Jakarta pergi ke apa baru dibilang nasional lagi. Di Paricu juga. Memang di mana sila kelima ini keadilan sosial surai. Memang masih susah sih sila kelima ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.